Halo semuanya, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Seperti biasa gue akan selalu berterima kasih di awal kepada kalian semua yang selalu setia nonton. Dan beneran deh, kalau emang berguna buat kalian, gue juga ikutan seneng. Makasih untuk likes, comments, sama sharesnya, donasinya, sama kalau yang ingin personal reading, bantuin berchart, bikin report berchart, ya, sama compatibility, atau bahkan untuk anak-anak kalian berdasarkan berchartnya, monggo tinggal kontak gue. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian bisa klik di link juga tersedia di box description gue. Langsung aja, seperti kalian udah lihat di depan gue udah banyak banget kartu. Tralala banget deh. Oke. Berat-berat, Bu. Hari ini ya, hari Jumat. Katanya hari Jumat. Yain aja deh, tanggal 26. Oke. Dari Mystical Shaman kita dapat The Sorcerer, The Lower World, Soul Retrieval. Baru disebutin aja udah berat kan? The Sorcerer ini kita diminta untuk lebih mengerti akan diri kita sendiri, ya. Apapun yang kita rasakan, ya, apapun yang kita benci, apapun yang kita nggak suka, itu semua, ya, karena kita belum bisa menerima luka yang sudah lewat, entah itu pemberian atau memang dari diri kita sendiri. Luka itu, ya, itu namanya masih terbuka, ya. Kalau gue ngeliat ini kan, gue bikin gitu ya, karena apapun juga dari Universe Tarot kita dapat happiness is my birthright. Jadi kebahagiaan itu adalah hak kita, ya, hak kita dari lahir, hak asasi manusia lah, gitu. Jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab, ya, untuk kebahagiaan kita sendiri, bukan orang lain yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita. Oke. Jadi memang kita harus memperjuangkan kebahagiaan kita. Oke, dan bagaimana memperjuangkan kebahagiaan kita? Pertama, luka kita dulu, gitu. Luka kita dulu kita harus lihat, gitu kan. Kalau ke bawahnya nih ya, kita disuruh ngobrol-ngobrol, ya. Kita disuruh ngobrol-ngobrol dengan diri kita sendiri, ya. Dan di bawahnya ada the higher power, and literary witches card, oracle card, sama ini wisdom of the oracle, higher power. Kita diminta untuk berbicara, ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol-ngobrol dengan diri kita sendiri tentang luka-luka yang memang itu bikin kita punya iritasi akan pihak luar. Itu sebenarnya karena luka itu ada di dalam kita sendiri. Kenapa kita harus memproyeksikannya keluar, gitu loh. Di saat kita nggak suka, karena mungkin kita punya pengalaman kan, kita punya pengalaman yang membekas jadi kita. Daripada kita menghindar, ya, kita akan selalu menghindar, dan kita selalu memisahkan diri kita terhadap orang itu, terhadap orang lain, atau situasi, keadaan yang sebenarnya nggak perlu dihindari. Di saat kita mampu menghadapi diri kita sendiri, ya udah ngobrol-ngobrol dulu sama diri kita, ya, meet our higher power, ya kan.
sampai akhirnya kita punya kesadaran, menemukan kesadaran kita sendiri akan segala luka itu. Ya, luka itu hanya kita karena kita belum memahami pelajarannya. Oke. Apapun yang memisahkan kita terhadap orang lain, situasi yang bikin kita nggak happy, itu sebenarnya bagaimana kita mempersepsikan segala sesuatu yang hadir ke kita, karena kita akan selalu di challenge. Nah, ke kanannya lower world. Ya nggak jauh dan nggak bukan, nggak beda juga, nggak beda jauh dari The Sorcerer ini. Ya nggak jauh dari itu, karena ini bedanya lebih ke luka yang memang sudah turun temurun. Turun temurun artinya luka karena pemberian, gitu, pemberian dari orang lain. Itu karena memang ada di dalam genetik kita, masih kebawa oleh ke genetik kita dari leluhur bahkan, gitu ya, yang terus termanifestasi di saat ini, di sekarang, gitu kan. Jadi bagaimana mengatasinya, ya kan, bagaimana mengatasinya. Ini sama kayak menghadapi karma kita dengan yang sudah lawas, bahkan kita sendiri nggak sadar, nggak tahu, gitu kan. Kadang kita juga minta pertolongan, gitu, dari kan yang namanya generasi tradisi, gitu, tradisi pun dari eyang kita juga sering dengar kan cerita-cerita. Nah itu makanya kita kadang suka dibilangin kamu jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, jangan gitu. Itu karena pengalamannya mereka kan, pengalamannya mereka yang kemudian kita tanamkan di diri kita untuk tidak melakukannya. Ya. Padahal itu pengalamannya mereka yang terus tertanam ke kita jadikan momok. Masalah kebenaran kan relatif, bukan? Pengalamannya dia belum tentu pengalaman gue, gitu. Bukan belum tentu, memang bukan pengalaman gue, gitu. Bukan pengalamannya kita, pengalamannya mereka. Tapi yang paling penting dari lower world ini adalah bagaimana kita memahami pelajaran-pelajaran yang memang dialami oleh mereka. Bukan yang diambil itu bukan jangannya, tapi pemahamannya akan yang mereka alami, gitu. Sehingga kita terbebaskan oleh jangan tadi, karena kita sudah memahami, jadi kita tahu bagaimana mengatasinya, gitu maksudnya. Sehingga membentuk kita, kalau ke bawahnya nih, sehingga membentuk kita dari literary witches oracle card, ya. Creatures Paw, ya kan? Istilahnya signature-nya kita. Karena pemahaman itu sendiri dari setiap pengalaman, entah itu pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain, ya, semuanya terbentuk berdasarkan persepsi. Pemahaman itu terbentuk dari persepsi. Sebuah kalimat, ya, itu persepsinya bisa jutaan, tergantung siapa yang baca. Karena itu tergantung juga referensinya dari pengalaman setiap individu, kan gitu ya. Jadi pemahaman dari nenek buyut kita pun akan membentuk lebih dalam siapa kita, jati diri kita sendiri. Dan di bawahnya kita dapat building blocks. Beautiful progress in beautiful foundation is in progress. Jadi kita lagi membangun fondasi-fondasi, dan yang mana kita pun diminta untuk mengevaluasi karena sebuah fondasi itu dibangun berdasarkan apa? Nilai, moral, etika, kepercayaan, dan keyakinan. Betul? Nah, sekarang apakah nilai-nilai
moral, etika, dan kepercayaan atau keyakinan kita itu sudah sesuai dengan jati diri kita saat ini, siapapun kita saat ini. Sudahkah kita memahami benar-benar pembelajaran dari nenek buyut kita? Akankah untuk kebahagiaan kita tiga, kita dapat soul retrieval. Ini artinya sebenarnya kita sudah melewati semua proses itu, bro. Sudah melewati torture, kita sudah melewati the lower world, ya. Sekarang kita sudah siap mengambil tindakan yang memang diperlukan untuk menghadapi new journey, ya. Kalau kita masih terikat oleh masa lalu atau luka-luka yang membebani kita, yang selalu membuat kita menolak akan segala kesempatan atau situasi atau kondisi yang hadir di depan kita, artinya kita masih belum tuntas di sini. Yang sebenarnya kita sudah, tapi buat apa gitu? Ini cuma ngingetin doang. Buat apa? Mendistrak diri kita, mengalihkan fokus kita ke hal-hal yang memang sudah lalu dan sudah kita proses gitu. Itu kan hanya menghambat. Dengan apapun niat dan fokus kita, sadarilah kalau memang kita yang bertanggung jawab akan kebahagiaan kita, dan fokus kita selalu termanifestasi, ya kan? Ini under the deck-nya si Universe Tarot, ya. When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Jadi ketika saya terhubung dengan kehadiran yang menyenangkan, dengan experience, dengan rasa yang menyenangkan, saya akan menarik support dari semesta. Jadi bahagia itu penting. Jangan kita malah terdistraksi fokus kita dengan hal-hal yang memang sudah hal-hal luka-luka, ya, atau nilai-nilai yang memang sudah tidak mencerminkan siapa diri kita lagi gitu loh. Maksudnya rambut gue enggak banget. Ya kan? Terus dari apa namanya, siapa namanya? Literary Witches Oracle card. Knife. Kita memang kita diminta berkorban, ya. Berkorban atau membagi diri kita, membebaskan diri kita dari apapun itu yang mengikat kita untuk menuju kebahagiaan, ya. Dan ini pengorbanan loh. Ini pengorbanan. Di saat kita memotong apapun itu pengorbanan akan kepercayaan kita sendiri yang sudah lalu. Dan itu pengorbanan. Menyakitkan loh. Apalagi setelah kita holding into a belief for certain time of period gitu. Apalagi di saat kita sudah memegang, membawa sebuah nilai cukup lama untuk kita pegang dan kita jadikan pedoman, terus kita harus potong itu kayak apa ya, otak kita diiris-iris. Ya nggak sih? Nggak tahu deh gue apa sih namanya, permisalan, contoh perumpamaan, ya Allah. Gue emang punya masalah dengan bahasa, jadi dimaklumin ya kalau gue ngomong nggak lain dan nggak bukan gue punya masalah dengan bahasa, jadi bersabar ya. Terus
Terus dari wisdom of the oracle kita dapat chaos and conflict. Ya kan? Chaos and conflict ini, apapun yang terjadi di dalam diri kita pasti terjadi di luar. Betul nggak? Itu pun yang jadi ada baiknya ya, kalau kita itu detach higher power. Detach itu menjaga jarak dengan bahkan diri kita sendiri, the higher power, dengan emosi kita, dengan pikiran kita, dengan percayaan kita, dengan apapun yang memang memproyeksikan diri kita. Jaga jarak sebagai observer. Bisa nggak? Mampu nggak? Kita sebagai observer dari diri kita sendiri, mampu nggak? Karena balik lagi, di saat kita bicara dengan suara atau tanpa suara, bisa nggak kalian dengar diri kalian sendiri? Siapa yang mendengar? The higher power. Menjaga jarak dengan emosi kita, dengan apa yang kita pikir, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita dengar. Jaga jarak, distance, ya. Mencoba melihat segala sesuatu dari persepsi yang lebih luas. Ya. Jangan langsung ambil emosi. Kita di saat ada konflik dan chaos, kita sebenarnya dikasih kesempatan, dikasih petunjuk ya, untuk melihat dari persepsi yang berbeda. Jadi kalau istilahnya ini segala hal gitu, kita narik diri kita ke atas, kita balik, terus putar persepsi kita, tak gitu. Dan dari apa namanya ini Goddess guidance ya, petunjuk bimbingan dan bantuan apa dari universe. Untuk hari ini kita dapat balik lagi purifications. It is time for a cleansing detoxification of your body and mind. Conflict and chaos, dan memotong ya, apa sih namanya tadi, apa, sacrifice ya Allah, pengorbanan ya. Seperti contoh pengorbanan itu, gue sayang banget sama dia, gue cinta banget sama orang gitu, tapi gue tahu sesadar-sadarnya gitu kalau gue sakit kalau gue terusin pengorbanan, karena happiness is my birthright. Kita diberi hidup, mampu nggak kita bertanggung jawab akan hidup kita sendiri? Setiap orang masing-masing harus bisa bertanggung jawab akan nafasnya sendiri. Bukan tanggung jawabnya dia, bukan tanggung jawab siapapun. Dia saat kita di atas umur 18 tahun, kita sudah mulai merangkak mempelajari bagaimana bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena sudah bukan tanggung jawab siapapun juga atas hidup kita. Dan tidak bisa juga kita menyalahkan orang lain lagi.
dengan apapun situasi dan keadaan kita. Juga makanya dapat nggak hanya purification, kita dapat fairness, maaf. This situation will be handled in a fair and just manner. Libra season ini, fairness, keadilan, ya, keadilan, keseimbangan, segala sesuatunya akan ya, teratasi dengan adil dan just manner, dengan perilaku yang baik. Dan paling penting adalah kepercayaan kita sendiri dan keyakinan kita sendiri akan kuasa yang jauh lebih besar daripada kita. Berserah, menyerahkan, ya, berserah. Kalau segala sesuatunya itu di luar kontrol kita, karena tidak ada yang bisa dikontrol kecuali diri kita sendiri. Makanya bagaimana ya itu tadi, higher power, stay detached, jaga jarak dari diri kita sendiri dan proyeksinya untuk bisa melihat lebih luas. Dan under the deck-nya ya, under the deck subconscious mind, alam bawah sadarnya adalah home dari Goddess Guidance. Situasi di rumah akan membaik, entah karena pindah atau isinya yang berganti. Dari mystical wisdom, ya, pelajaran apa yang harus kita pelajari, ya. Moving forward. Moving forward, bersiap-siaplah untuk perubahan yang positif. Dan juga kita dapat celebration, let go and have fun. Nggak ada salahnya kok untuk senang. Let go and have fun. Under the deck-nya creative wonderment. Creative wonderment. Baik lagi, membangun blok juga dengan kreativitas dari jati diri kita sendiri, karena memang itulah yang memang mencerminkan siapa kita, yang membedakan kita dari orang lain kan. Gitu. Creative wonderment, ya, follow your passions. Jadi hanya dengan senang kita bisa tahu passion kita juga, gitu. Ya nggak hanya dengan senang sih, kadang kalau penyair itu kadang-kadang malah dengan kesedihan dia menulis dengan indahnya, gitu. Dari under the deck-nya si Windows of the Oracle, the Oracle, ya dapat to the sea. Go with the flow. Go with the flow. Tidak ada yang under control. There's nothing is under control. So, relax and take it easy. Nggak ada yang di bawah kuasa kita. Jadi, relax, chill, ikutin aja. Percaya, kita semua dilindungi, ya, dilindungi dan diarahkan. Dari literary witches oracle card kita dapat di intelligence, ya, jangan sampai ya kan, justru karena kepintaran kita itu, ya, info-info, referensi-referensi yang kita terima itu malah jadi awan mendung loh, gitu. Kita harus punya clarity.
purification. Dan dari mystical shaman ya, under the deck-nya adalah the crow. Walk the talk, the truth. The crow is all about the truth. Walk the talk. Lakukan yang memang kamu bicarakan. The truth, di saat kita mengucapkan kebicaraan, di saat kita mengucapkan kebenaran pula yang akan tercipta. Oke, untuk oracle sudah ya. Sekarang kita ke tarot. The incoming energy for the day, the challenge, and best step to pass through the day. Guide us, spirit and universe. What is the highest good of all for today? Gives us clarity about incoming waves, the challenge, and what is the best to do for the highest good of all. How can we serve? How we can serve for the highest good of all, according to the job, the energy, the incoming energy of the day, and its challenge. Spirits and universe gives us a hint and clarity. For the incoming wave, the challenge, and the best step to serve the highest good of all. Energi yang masuk, jedar, the devil. Jedar. Challenge, Muse of Inspirations, King of Swords, Communications, about the truth, best step to do to serve the highest good of all. Knight of Inspirations, Knight of Swords. Subconscious mind, alam bawah sadar kita, energi secara keseluruhan. Six of Swords, Six of Wands, no, Six of Voices, I'm sorry. Six of Voices, Six of Swords, moving forward. Queen of Pentacles. Ace of Emotions, Ace of Cups, Queen of Inspirations, Queen of Wands, Death, Three of Voices, Page of Voice, Awakening. Oke, lucu juga. Kok dalam ya? Oke. Moving forward, Queen of Materials, Queen of Pentacles, energinya Capricorn, ya, balik lagi, tanggal 28 Saturn direct, dimana kita dengan energi Saturn direct kita diminta untuk disiplin, tanggung jawab tentang foundation kita sendiri, struktur, ya, tentang finansial kita sendiri, tentang nilai-nilai kita, reputasi kita, ya, foundation,
Kita diminta tanggung jawab, bisa diperhitungkan, bisa dipercaya. Ya, tanggung jawab dan disiplin itu emas gitu ya. Karena Saturn itu adalah yang nge-govern everything that is in duniawi loh kan, bahasa gue nyampur. Segala sesuatu yang ada di bumi ini secara material ya. Bukan spiritual, tapi apa, segala sesuatu yang nyata untuk kepentingan kita sendiri, yang solid, foundation yang solid, itu yang diminta oleh Saturn ya. Sekarang kita di Libra, berarti Capricorn itu ada di home and family. Okay. Emotion kita juga, dan yin side. Belajar menerima dan membiarkan segala sesuatunya terjadi. Untuk segala sesuatu terjadi, untuk cerita cinta atau peluang cinta yang baru. Queen of siapa nih? Inspiration, Queen of Wands. Ini energi Leo ya, yang mana kita diminta untuk mengekspresikan diri kita ya kan. Mana Venus di Leo ya. Artinya tentang harapan-harapan kita dan jaringan network kita, friendship kita ya, pertemanan kita mungkin yang sudah berakhir. Death, energinya Scorpio itu juga tentang nilai-nilai, struktur dan prioritas kita. Oke. Juga income yang memang sudah berakhir. PSBB ya kan, yang memang mengecewakan kita. Kita diminta untuk riset, mempelajari situasi ya, mengumpulkan data. Ini juga spying, awakening, judgment, kesempatan kedua untuk membangun, kesempatan kedua untuk membenarkan situasi, kondisi, keadaan, entah itu dengan seseorang dan keadaan itu sendiri, dengan pekerjaan ya. Ini energinya Scorpio, pekerjaan, income ya kan, nilai-nilai yang kita pegang yang membuat tadi kita konflik ya kan. Ingat kan tadi konflik, chaos and konflik, karena kita sudah salah menilai mungkin ya. Dan akan ada peluang yang nyata dan real, entah itu komitmen, kontrak kerja ya, rumah mungkin. Muse of Voice. Oh enggak deh, ini King of Inspiration, King of Wands. Ini Muse of Voices, ini baru King of Swords. Komunikasi tentang kebenaran yang selama ini membuat kita stuck ya, stuck and hanging pada sesuatu yang enggak jelas, yang seharusnya sudah berakhir. Tentang komitmen itu sendiri, tentang rumah tangga, tentang keluarga, tentang kemapanan, tentang stabilitas. Oke, dah. Dah. Untuk alam bawah sadar cukup. Energi yang masuk, the devil. Hari ini ada the devil. Ya. Mungkin seorang Capricorn akan masuk ke, akan memberi kabar ya, akan memberi kabar, tapi yang jelas ini tentang bagaimana kita dealing, bagaimana kita menghandle, mengatasi segala sesuatu yang memang darkness itu ada di kita sendiri, bukan di orang lain, bukan situasi, dalam kita, diri kita sendiri yang kita proyeksikannya keluar, dan itu yang menarik mereka untuk datang ke kita.
energi kita sendiri yang menarik mereka datang ke kita. Kalau kita belum dealing dengan our own darkness, kegelapan kita sendiri, ya, yang mengikat kita, ya, dia akan selalu datang dalam bentuk dan situasi yang berbeda. Yaitu tradisi, ya, foundation, kemapanan kita sendiri, stabilitas kita sendiri, reputasi kita sendiri, rumah tangga kita sendiri, relationship kita sendiri, dan emosional kita sendiri. Challenge-nya adalah King of Wands. Bagaimana kita mengambil kendali akan hidup kita, mengambil kendali lagi power kita, ya, akan kuasa kita akan hidup kita sendiri, ya. Power, kalau kebahagiaan itu adalah hak asasi kita, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya, bagaimana kita membahagiakan diri kita. Kita diminta untuk mengambil resiko, memulai sesuatu yang baru, atau punya tanggung jawab sebagai leader. King of Wands adalah leader, dan dia juga tidak takut akan resiko, ya, dia mengambil kuasa akan hidupnya sendiri, ya, dan melakukan apapun yang diperlukan memang untuk kebahagiaannya. The best step to move forward for the highest good of all. Knight of Inspiration, Knight of Wands, freedom and independence. Explorer, energi Sagittarius, yang mana tentang komunikasi, bagaimana kita berpersepsi, bagaimana tentang higher learning, dan bagaimana kita melihat semua pengetahuan dan wawasan yang kita pegang selama ini, ya, tentang dealing dengan kontrak, teknologi, dengan sosial juga, dan juga hobi kita sendiri. Oke, udah segitu aja. Udah lama juga kan. Semoga berguna.